Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti, amin. Seorang tukang cuci piring miskin yang tinggal di musola belakang restoran, tidak tahu bahwa namanya telah masuk dalam daftar tumbal pesugihan. Tapi saat ritual itu dimulai, sesuatu yang tak kasat mata muncul, dan menggagalkannya secara brutal. Inilah kisah nyata yang nyaris ditutupi selamanya. Kisah tentang jin muslim yang melindungi hamba Allah dari kejahatan manusia tamak. Namaku Fauzi. Usia 22 tahun. Sejak lulus SMA, aku hidup berpindah-pindah. Ayah dan ibuku sudah lama meninggal karena kecelakaan. Tak ada saudara dekat yang mau menampung. Hidupku seperti air kotor di got, mengalir kemana takdir menuntun, asal tidak mati kelaparan. 3 bulan lalu, aku diterima bekerja di sebuah restoran elit bernama Dapoer Lestari, milik seorang pengusaha kaya raya bernama Pak Hartono. Restoran ini berdiri gagah di kawasan kota tua, bersebelahan dengan bangunan Belanda yang kini dijadikan galeri seni. Arsitekturnya mencolok, kayu jati ukiran Jawa, lampu gantung tembaga, dan suara gamelan mengalun pelan di seluruh ruang makan. Namun, dari semua kemewahan itu, aku hanyalah tukang cuci piring. Berada di pojok belakang dapur, di ruangan panas penuh uap, bau amis, dan suara peralatan logam yang tak pernah henti. Aku bekerja dari jam 10 pagi hingga lewat tengah malam. Tidak ada shift, tidak ada hari libur. Tapi setidaknya, aku diberi izin tinggal di musola kecil di belakang restoran. Tempat itu jadi satu-satunya ruang damai bagiku. Musola itu sempit, hanya cukup untuk 4 saf salat. Lantainya keramik putih retak-retak, tapi disitulah aku tidur, makan, dan beribadah. Aku biasa bangun untuk tahajud. Kadang kupakai waktu itu untuk berbicara dalam hati dengan Allah. Tak tahu kenapa, tapi rasanya seperti ada yang mendengarkan, lebih dari sekadar langit malam. Awalnya, semua terasa biasa. Aku pikir inilah hidup yang harus kujalanin. Tapi lama-lama, aku sadar ada yang tak beres dengan tempat ini. Restoran Dapoer Lestari selalu penuh. Selalu. Setiap hari. Bahkan di hari-hari biasa ketika restoran lain sepi, tempat ini dipadati pelanggan. Waktu itu aku pernah bertanya ke Bu Surti, kepala dapur yang sudah belasan tahun kerja di sana. Bu, kok rame terus ya? Padahal restoran sebelah yang lebih murah aja sepi. Bu Surti hanya menoleh sebentar, lalu berkata pendek, kerja aja, Zi. Jangan banyak tanya. Aku tak berani membantah. Tapi malam itu, saat membersihkan piring-piring bekas pesta ulang tahun seorang pejabat daerah, aku mencium bau aneh dari lantai bawah dapur. Ada ruangan seperti gudang di sana. Pintu besi tua dengan gembok rantai. Tapi waktu aku mendekat, aku mendengar bisikan lirih. Seperti ada yang sedang melantunkan doa, tapi dalam bahasa yang asing. Aku mundur perlahan. Perasaanku tidak enak. Ada hawa dingin yang menyergap dari balik pintu. Uap panas dari dapur mendadak hilang. Lalu, suara langkah kaki berlari menjauh dari balik pintu itu. Seolah ada anak kecil yang bersembunyi di dalam sana. Keesokan harinya, aku coba iseng bertanya ke salah satu staf lama, Mas Damar, seorang barista di lantai atas. Tapi dia malah makin pucat ketika aku menyebut pintu besi belakang dapur. Jangan pernah buka. Jangan pernah deketin. Kalau kamu sayang nyawa, Zi. Aku tertawa gugup, mengira itu hanya lelucon. Tapi Mas Damar serius. Ia bahkan berpesan, kalau malam Jumat, lebih baik kamu kunci musola dari dalam. Jangan keluar, apapun yang kamu dengar. Kalimat itu menempel di kepalaku. Dan benar saja, malam Jumat berikutnya, aku mendengar suara aneh dari arah dapur, seperti ringkikan kuda, tangisan, lalu suara logam diseret panjang. Tapi waktu aku intip dari jendela musola, restoran sudah tutup. Tak ada satupun orang di sana. Bahkan lampu dapur sudah mati. Malam-malam setelahnya semakin aneh. Beberapa kali aku melihat bayangan hitam berdiri di pojok dapur, dekat kulkas besar. Kadang, piring yang baru dicuci mendadak jatuh sendiri. Aku sempat mengira hanya capek, atau kurang tidur. Tapi semuanya berubah setelah Pak Hartono sendiri turun ke dapur pada malam hari. Biasanya, Pak Hartono tak pernah menyentuh bagian dapur. Tapi malam itu, lewat jam 12, aku mendengar suara langkah sepatu kulitnya. Kukira ada masalah. Tapi yang kulihat justru membuatku hampir menjatuhkan baskom air di tanganku. Ia membawa kendi tanah merah, dan sebuah kotak kecil bersulam emas. Ia turun ke arah gudang, membuka gembok pintu besi, dan menghilang ke dalam. Sejak saat itu, aku mulai mimpi aneh.
Dalam mimpiku, aku berada di tengah hutan gelap. Langit penuh kabut. Di hadapanku berdiri sosok berjubah putih, wajahnya tak terlihat. Tapi suaranya tenang dan dalam. Ia berkata, "Kau akan dicoba, tapi jangan takut. Aku bersamamu." Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Suasana musola dingin seperti es. Di luar, seekor kucing hitam duduk menghadap ke arahku. Matanya merah menyala. Aku mulai berpikir untuk keluar dari pekerjaan ini. Tapi kemana aku pergi? Aku tak punya siapa-siapa. Tak ada uang, tak ada tempat tinggal. Hanya musola kecil ini satu-satunya tempat yang kupunya. Hari demi hari kulalui dengan ketegangan. Aku mulai jarang bicara. Tubuhku makin kurus. Tapi satu hal berubah, setiap kali aku berzikir atau membaca surat Al-Baqarah sebelum tidur, suasana di sekelilingku terasa lebih ringan. Seolah ada yang menyelimuti. Hingga suatu malam Jumat, Bu Surti memanggilku ke dapur. Dengan wajah gugup, ia berkata, "Kalau nanti Pak Hartono nyuruh kamu bantuin bersihin gudang, jangan mau ya. Apapun alasannya. Tolak." "Mengerti?" Aku mengangguk bingung. Tapi hatiku mulai tak tenang. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Dan kenapa aku merasa sedang dijebak? Restoran Dapoer Lestari semakin hari semakin ramai. Bahkan saat hujan deras mengguyur kota, saat banjir membuat jalanan lumpuh, tempat ini tetap penuh reservasi. Aku melihat sendiri, pengunjung datang dengan mobil mewah, sopir pribadi, dan bahkan ada yang minta makanan dibungkus dengan uang 100 ribuan. Sebagai tukang cuci piring, aku tidak punya akses ke banyak informasi. Tapi mataku terbuka, kupingku mendengar. Dan naluriku, entah karena sering salat malam atau karena sesuatu yang lebih dalam, mulai tajam. Aku bisa merasakan hawa ganjil yang mengendap di udara restoran ini. Semakin ramai pelanggan, semakin tebal pula rasa sesak yang menyelimuti dapur. Yang membuatku heran, pelanggan yang datang tidak selalu kembali. Wajah-wajah baru terus berdatangan, tapi tak pernah kulihat satupun yang jadi langganan. Seolah restoran ini seperti lubang hitam yang menyedot orang, memuaskan mereka untuk satu malam, lalu melupakan mereka esok hari. Suatu malam, aku memberanikan diri menanyakan hal ini pada Mas Damar, barista yang dulu sempat memperingatkanku. Kami berbincang pelan di sela istirahat, sembunyi dari kamera CCTV di dapur. "Mas, aku perhatiin dari dulu, yang makan di sini jarang yang datang 2 kali. Kenapa?" "Ya." Mas Damar menghela napas panjang. Tatapannya kosong. "Zi, sebenarnya, kamu percaya gak, kalau tempat ini dijaga makhluk halus?" Aku menelan ludah. "Yang kayak gitu, aku percaya sih. Tapi kenapa Mas? Restoran ini dibangun bukan cuma pakai uang. Tapi juga darah," bisiknya lirih. 10 tahun lalu, pas pertama buka, ada 5 tukang bangunan yang hilang tanpa kabar. Mereka kerja lembur malam-malam. Tapi esoknya, gak ada yang pulang ke rumah. Polisi datang. Dianggap kecelakaan. Tapi jasadnya gak pernah ketemu. Aku bergidik. Terus hubungannya sama sekarang? Sejak itu, Pak Hartono mulai pakai jalan gaib. Dia kerja sama-sama dukun dari daerah pesisir. Katanya, harus ada pengganti tiap kali bisnisnya turun. Kayak tumbal. Dan biasanya yang dipilih itu orang-orang lemah, sendirian, atau yang dianggap gak punya siapa-siapa. Aku diam. Tubuhku dingin. "Kayak aku?" tanyaku lirih. Mas Damar mengangguk pelan. "Makanya kamu harus hati-hati. Jangan sampai kamu jadi nama berikutnya." Sejak percakapan itu, aku tak bisa tidur tenang. Di musola tempatku tinggal, aku menyalakan lampu setiap malam. Mimpi buruk datang bertubi-tubi, aku melihat lidah api membakar dapur, suara jeritan dari balik kulkas, dan sosok bayangan besar duduk di atas piring-piring kotor sambil menatapku. Puncaknya terjadi 2 minggu setelahnya. Pak Hartono mengalami kerugian besar dari proyek hotelnya di daerah pegunungan. Karyawan gosip, katanya ada investor yang cabut mendadak. Tapi yang bikin aku waspada, malam itu, Pak Hartono datang ke restoran lebih awal, langsung ke ruang bawah tanah. Ia membawa seekor ayam cemani di dalam karung. Aku hanya mengintip dari celah pintu dapur. Tapi bau amis darah dan dupa menyengat hidungku, meski pintu besi masih tertutup rapat. Entah ritual apa yang dilakukan malam itu, tapi aku mendengar dengan jelas suara bisikan dari dalam. "Yang ini cocok, yang ini bersih, yang ini mudah diambil." Besok paginya, suasana restoran terasa berbeda. Pelanggan tetap ramai, tapi staf dapur terlihat gugup. Bu Surti bolak-balik menyeka keringat di pelipisnya. Aku pun diminta membersihkan area dapur sampai bersih, seperti baru buka restoran. Sore itu, Bu Surti memanggilku secara pribadi.
Di ruang cuci piring, ia berbisik tanpa menatap mataku. Zi, kalau nanti malam kamu disuruh bantu bersihin gudang bawah, tolak. Apapun alasannya, tolak aja. Aku mencoba bertanya kenapa, tapi ia langsung berlalu, tangannya gemetar. Aku mulai sadar, mungkin inilah malamnya. Malam saat namaku masuk dalam daftar tumbal. Menjelang malam, aku gelisah. Setelah restoran tutup jam 10 malam, aku berdiam di musola. Waktu itu aku sedang membaca ayat kursi, sambil menangis dalam hati. Bukan karena takut mati, tapi karena merasa begitu tak berharga hingga bisa begitu mudah dikorbankan. Namun saat itu pula, sesuatu terjadi. Saat ku pejamkan mata, aku melihat kilatan cahaya. Bukan mimpi, bukan halusinasi, tapi seperti penglihatan. Di depan mataku muncul sosok pria tua berjubah putih, berjenggot, bersorban, dengan wajah damai dan mata yang bersinar seperti rembulan. Ia tidak berkata apa-apa, tapi aku merasa damai. Hatinya berbicara ke dalam hatiku, "Jangan takut, kau tidak sendirian." Tiba-tiba, pintu musola diketuk. Tok tok tok. Aku diam, tak bergerak. Tok tok tok. Lalu suara berat terdengar. "Zi, ini Pak Hartono. Bantu bersihin gudang sebentar, ya." Darahku seperti berhenti mengalir. Aku tak menjawab. Tok tok tok. "Cepat, bawa kain pel, sama ember." "Gak lama kok." Aku hanya menarik napas, menggenggam tasbih kayu kecil yang dulu kubawa dari pesantren tempat ayahku mengajar. Saat itu aku tahu, ini bukan hanya soal kerja atau nyawa. Ini soal iman dan ujian. Kupeluk tasbih itu erat-erat. Dan dengan suara lirih, aku menjawab, "Maaf, Pak. Saya lagi sakit. Saya gak bisa." Tak ada suara balasan. Tapi dari balik pintu, aku mendengar helaan napas berat, dan suara langkah kaki menjauh, perlahan. Namun aku tahu, malam belum selesai. Setelah malam itu, aku tahu, aku sedang dibidik. Bukan sebagai pekerja biasa, tapi sebagai tumbal. Pak Hartono tak berkata apapun padaku keesokan harinya. Ia tetap tersenyum saat berpapasan, seperti biasa. Tapi senyumnya terasa lebih panjang, lebih dingin. Ada sorot mata aneh dalam pandangannya, bukan marah, tapi seperti sedang menunggu waktunya. Dan aku, Fauzi, hanya bisa pura-pura tak tahu. Aku terus bekerja seperti biasa. Mencuci piring, membersihkan peralatan, menyeka lantai, sambil terus memperbanyak zikir dalam hati. Setiap malam, sebelum tidur di musola, aku baca Al-Mulk, Al-Baqarah, dan ayat kursi. Entah kenapa, semakin aku membaca, semakin kuat perasaan damai yang melindungiku. Tapi bukan berarti rasa takut menghilang. Justru hari-hari selanjutnya seperti menunggu bom waktu meledak. Salah satu pertanda paling nyata datang dari Bu Surti. Wanita paruh baya itu akhirnya mulai terbuka padaku. Suatu siang, saat dapur sepi dan semua staf sedang makan siang, ia memanggilku ke pojokan. Wajahnya pucat, dan tangannya gemetar saat membuka mulut. "Zi, dulu sebelum kamu datang, ada satu anak magang juga. Namanya Angga. Anak yatim, periang, rajin. Sama kayak kamu." Aku menelan ludah. "Sekarang dia kerja di mana, Bu?" Bu Surti tak menjawab. Ia menunduk lama, sebelum berkata pelan, "Dia hilang. Sehari sebelum hari Jumat Kliwon. Dia disuruh bersihin gudang bawah, lalu gak pernah balik." "Lapor polisi?" tanyaku. "Iya, tapi karena dia gak punya keluarga jelas, dianggap kabur. Gak ada yang cari. Cuma aku yang tahu dia gak pernah keluar dari restoran malam itu." Aku merasa lemas. Bu Surti lalu menatapku, tajam, dengan air mata menetes. "Kamu berikutnya, Zi. Aku dengar Pak Hartono bilang ke orang berkumis yang sering datang malam-malam itu, katanya, yang itu cocok. Bersih, gak punya siapa-siapa. Aku yakin itu kamu." Dek, dadaku sesak. Tapi anehnya, aku tidak menangis. Tidak juga panik. Aku hanya diam, mendengarkan, seolah kata-kata itu sudah kuterima sejak lama. Seolah ini memang sudah ditakdirkan. Bu Surti menggenggam tanganku. "Tolong, jangan tinggalin restoran malam Jumat ini. Jangan masuk gudang. Kunci dirimu di musola. Dan jangan buka pintu untuk siapapun, Zi." "Siapapun?" Aku mengangguk. Hari-hari berikutnya terasa seperti penghabisan. Para staf mulai bertingkah aneh. Mas Damar mendadak cuti. 2 pramusaji muda keluar tanpa alasan jelas. Dan malam Kamis itu, aku melihat Pak Hartono lagi-lagi membawa kendi merah ke ruang bawah, ditemani pria berkumis yang tak pernah senyum. Pria itu kurus tinggi, dengan sorban hitam dan tasbih panjang melilit tangannya.
Dari wajahnya saja sudah terasa hawa panas yang menusuk dada. Saat mereka masuk ke ruang bawah tanah, aku mendengar suara pintu besi berderit, lalu seperti suara geraman hewan besar. Padahal tak ada binatang di restoran. Malam Jumat datang, dan aku bersiap. Malam itu, sejak Isya, aku kunci musola dari dalam. Semua jendelaku tutup, dan Al-Quran ku buka di depan sajadah. Lampu ku setel redup, tasbih ku bawa ke genggaman. Dan aku mulai membaca ayat-ayat yang dulu diajarkan ayahku. Ayahku dulu guru ngaji. Tapi tak banyak orang tahu bahwa ia juga sering membantu orang-orang kerasukan. Ia bukan dukun, bukan pula paranormal. Ia hanya seorang mukmin yang yakin bahwa kejahatan bisa dilawan dengan cahaya. Dan katanya, doa orang yang dizalimi tak pernah tertolak. Bahkan jika ia hanya tukang cuci piring. Pukul 11 malam. Dari kejauhan, aku mendengar suara pintu besi berderit. Lalu suara langkah kaki. Banyak. Bukan hanya satu dua. Seperti ada sekelompok orang masuk ke ruang bawah restoran. Lalu, udara berubah. Angin masuk ke dalam musola meski semua jendela tertutup. Lampu redupku mulai berkelap-kelip. Tok tok tok. Aku membeku. Tok tok tok. Suaranya berat. Tapi bukan seperti suara manusia. Lalu terdengar bisikan, langsung di dalam telingaku. Fauzi, bukalah. Sudah saatnya. Aku tutup telingaku. Mulutku bergetar. Surat Al-Baqarah ku lanjutkan, meski nadaku goyah. Lalu, terdengar raungan. Raungan seperti harimau, bercampur dengan lolongan manusia. Suara benda pecah, terompet, gong besar, dan tangisan bayi, semuanya berbaur dalam satu ledakan suara yang tak masuk akal. Aku sujud. Tak tahu apa yang terjadi. Tapi aku terus membaca, tak berhenti. Hingga suara itu menghilang. Sepi. Lalu, terdengar suara seperti napas seseorang yang sangat berat, sangat dekat. Dan, suara lelaki tua yang sangat lembut. Sabar, aku bersamamu. Cahaya terang muncul di dalam musola. Bukan cahaya listrik, tapi seperti nyala putih dari dalam dinding. Udara menjadi hangat, damai. Aku tertidur dalam sujud. Dan ketika ku buka mata, hari sudah pagi. Di luar, restoran hancur sebagian. Kulkas terbuka, isinya busuk. Dinding dapur seperti habis terbakar. Dan yang lebih mengejutkan, Pak Hartono ditemukan pingsan di ruang bawah, dengan mata terbuka, tapi tidak melihat apa-apa. Matanya kosong. Bibirnya terus berucap, bukan dia, bukan dia, bukan dia. Pagi itu, setelah malam panjang yang kututup dengan sujud dan ayat suci, suasana Dapoer Lestari berubah drastis. Udara pagi yang biasanya dipenuhi aroma wangi bumbu tumis, kini terasa basi dan anyir. Beberapa karyawan yang datang untuk persiapan buka restoran terkejut mendapati dapur dalam keadaan porak-poranda. Kulkas besar terbuka sendiri, isinya busuk seperti bangkai yang ditelantarkan. Kompor rusak terbakar bagian bawahnya. Beberapa dinding menghitam seperti hangus. Tapi yang paling mengejutkan adalah penemuan Pak Hartono, pemilik restoran itu sendiri, tergeletak di ruang bawah tanah. Tubuhnya kaku, tangan terkepal, dan matanya terbuka, namun kosong, tak fokus, tak merespons panggilan siapapun. Ia hanya berbisik lirih, berulang-ulang. Bukan dia, bukan dia, bukan dia. Polisi datang siang itu. Tapi Pak Hartono langsung dibawa ke rumah sakit jiwa oleh pihak keluarga. Karyawan dilarang bicara pada wartawan. Semua seolah diredam. Manajemen restoran ditutup sementara karena korsleting listrik yang disebut sebagai penyebab kekacauan. Aku tahu, itu bukan korsleting. Itu adalah perlawanan dari sesuatu yang lebih tinggi, lebih suci. Malam itu, ritual pesugihan gagal total. Dan penyebabnya adalah kehadiran makhluk gaib yang selama ini menjagaku. 3 hari berlalu. Restoran masih tutup. Tapi Bu Surti memanggilku diam-diam ke dapur belakang. Wajahnya tampak berbeda, tak lagi penuh ketakutan, tapi justru lega. "Zi, kamu masih hidup, ya?" Aku tersenyum kecil. "Alhamdulillah, Bu." Ia memelukku, tangisnya pecah. "Aku kira kamu bakal kayak yang lain. Tapi kamu selamat." Dan Hartono akhirnya kena batunya. Kami duduk di dekat wastafel. Tak ada suara lain. Hanya gemericik air dari kran bocor dan dengungan kipas tua. "Zi, aku mau cerita sesuatu yang mungkin gak semua orang bisa percaya." Aku menatapnya. "Waktu kamu gak mau ikut Pak Hartono ke ruang bawah, dukun langganannya marah besar. Dia bilang, kenapa dia gak bisa dibawa? Padahal udah dipilih. Udah cocok. Udah dibersihkan jalurnya. Tapi Hartono ngotot tetap mau coba malam itu. Katanya, gak ada pilihan lain.
Bisnis gue udah mulai anjlok. Hotel gue rugi. Yang lain kabur. Hanya restoran ini yang bisa gue andelin. Aku diam. Dan saat ritual dimulai, aku nguping dari balik pintu pantry. Aku tahu aku salah, tapi aku harus tahu. Dan Zi, aku dengar semuanya. Aku menatap Bu Surti penuh tanya. Saat mereka mulai membaca mantra, tiba-tiba lampu mati. Semua gelap gulita. Lalu terdengar suara geraman besar, bukan dari mulut manusia. Dukun itu panik, katanya ini bukan jin yang biasa mereka panggil. Katanya, ada sesuatu yang datang dari atas langit, menolak perintah mereka. Nafasku tercekat. Lalu terdengar suara Pak Hartono teriak-teriak, "Bakar dia! Bakar dia!" Tapi gak ada siapa-siapa. Katanya, mereka lihat kamu berdiri di pojok ruangan. Tapi dalam wujud bercahaya terang, pakai jubah putih, dan di belakangmu ada bayangan besar bersayap hitam yang menunduk-tunduk. Aku langsung memejamkan mata. Ayat kursi bergema dalam benakku. Dukun itu langsung lari, dan saat Pak Hartono memanggilmu lagi, kamu hilang. Tiba-tiba dari langit-langit ruang bawah turun cahaya putih. Lalu suara seperti petir menghantam lantai. Setelah itu, Hartono pingsan. Dukun kabur, dan ruang bawah penuh darah ayam cemani yang entah dari mana datangnya. Aku gemetar. Tubuhku panas dingin. Bu Surti menatapku dengan mata merah. Kamu dijaga, Zi. Bukan manusia yang jagain kamu, tapi jin muslim, jin yang bukan dari dunia mereka. Kamu tahu dari mana dia? Aku mengangguk pelan. Dari ayahku, jawabku lirih. Dulu beliau guru ngaji, tapi pernah berkata padaku saat kecil, bahwa selama aku menjaga salat, zikir, dan hati dari kegelapan, akan ada satu makhluk yang dikirim Allah untuk menjagaku. Katanya, jika kau ikhlas jadi hambanya, maka kau tak perlu takut pada siapapun, termasuk jin pesugihan. Sore harinya, aku masuk ke musola. Salat asyar. Lalu duduk lama di sajadah. Di langit-langit, cahaya sore merambat masuk, menembus kaca jendela yang mulai kusam. Tiba-tiba, seperti biasanya, aku memejamkan mata sejenak. Dan dalam keheningan itu, suara itu kembali datang, lembut, seperti angin menyapu pasir. Kau telah melewati malam pertama. Tapi mereka belum menyerah. Bersiaplah, Fauzi. Aku buka mata. Tak ada siapa-siapa. Tapi hatiku tahu, malam belum selesai. Mereka belum puas. Dan aku belum selesai menjalani jalan ini. Esok paginya, berita tersebar. Dukun langganan Pak Hartono ditemukan tewas terbakar di rumahnya. Polisi menyebutnya korsleting dari dupa yang jatuh. Tapi saksi menyebut ada suara jeritan panjang dari ruang ritual, dan tembok kamar menghitam seperti terbakar dari dalam. Tubuh sang dukun hangus, namun matanya tetap terbuka. Tatapan kosong yang menyiratkan ketakutan luar biasa sebelum mati. Dan aku tahu, itu bukan kebetulan. Satu persatu, kezaliman itu mulai dikikis. Dan malam-malam ke depan, akan jadi panggung dari pertarungan tak kasat mata. 3 hari setelah kematian dukun Pak Hartono yang terbakar misterius, aku merasa sesuatu dalam diriku berubah. Tidak, bukan rasa takut. Justru sebaliknya, ketenangan mendalam, seperti ada pelindung tak kasat mata yang menyelimuti langkahku. Tapi bersamaan dengan itu, bayangan-bayangan gelap mulai berani mendekat lebih sering. Setiap aku menyendiri di dapur malam-malam, benda-benda jatuh tanpa sebab, bayangan melintas di kaca lemari, dan suara bisikan mendesis terdengar dari sudut dapur belakang. Namun aku tetap melantunkan ayat-ayat suci dalam hati. Salatku tak boleh bolong. Zikirku kupanjangkan hingga tengah malam. Dan pada malam keempat, aku bermimpi aneh. Aku berdiri di tengah padang pasir. Matahari tergelincir ke balik cakrawala, langit memerah seperti terbakar. Di hadapanku, sosok berjubah putih berdiri. Tingginya luar biasa. Wajahnya tertutup sorban, tapi sorot matanya menembus hatiku. "Assalamualaikum, Fauzi." Aku menjawab gemetar. "Waalaikumsalam. Aku yang dititipkan oleh ayahmu. Sejak kau dalam buayan. Namaku Garim, dari kaum jin muslim Bani Kaim. Kami diamanahkan menjaga garis keturunan para pengemban ilmu langit." Aku menunduk. Mulutku kaku. Kau telah menjaga syaratnya. Menjaga salat, zikir, dan tidak mendekati syirik. Karena itu, malam ritual itu gagal total. Aku yang menghentikannya. Kenapa aku? Tanyaku pelan. Karena mereka memilihmu jadi tumbal. Tapi ruhmu tidak bisa ditarik ke dalam kekuatan mereka. Sebaliknya, kehadiranmu memanggil langit untuk membinasakan niat busuk itu. Aku terdiam, tubuhku menggigil. Garim melanjutkan, suaranya berat dan tegas. Namun mereka belum selesai.
masih ada satu dukun lagi. Dan pesugihan itu sudah tertanam terlalu dalam. Kau akan jadi target mereka. Bukan hanya ragamu, tapi juga keyakinanmu. Ia mendekat, dan menekankan telunjuknya ke dahiku. Mulai malam ini, penglihatanmu akan terbuka sebagian. Bukan untuk menakuti, tapi agar kau tahu arah datangnya kejahatan. Aku terbangun dengan tubuh berkeringat. Tapi yang paling mengagetkan adalah, mataku berubah. Tidak drastis, tapi penglihatanku bisa menangkap kilatan bayangan yang bergerak cepat. Dan saat aku salat malam, aku bisa merasakan kehadiran Garim, berdiri di belakangku, seperti seorang makmum tak kasat mata. Keesokan harinya, restoran dibuka kembali. Namun suasananya lebih muram dari sebelumnya. Pak Hartono tak lagi muncul. Restoran kini dikelola oleh anak buahnya, Pak Denny, pria berkacamata dan dingin, yang tak banyak bicara. Sejak dia masuk, aku langsung tahu, ada yang salah. Aura tubuhnya gelap, gerakannya tajam. Dan saat aku berada dekat dengannya, bau kemenyan hangus tercium samar-samar dari bajunya. Belum lagi, ia sering masuk ruang bawah tanah yang dulu dipakai untuk ritual. Saat aku menyapu dekat pintu ruang bawah, ku dengar ia bicara sendiri. Sudah, aku tahu dia dilindungi. Tapi kalau yang jaga bisa ditarik keluar, tubuhnya tetap bisa dikosongkan. Ya, kita pakai metode yang lebih keras. Tunggu malam Jumat ini, tubuhku merinding. Mereka belum menyerah. Mereka mau coba menarik Garim keluar, agar tubuhku lemah dan bisa dijadikan wadah kekuatan mereka. Hari itu aku izin pulang lebih awal. Di kontrakan kecilku, aku menyalakan lampu seadanya, duduk di tikar, dan menutup mata. Dalam hati aku memanggil, Garim, aku tahu kau mendengar. Mereka akan menyerang malam Jumat ini. Mereka ingin menarikmu keluar? Apa yang harus kulakukan? Tak ada jawaban. Tapi seperti petunjuk, tanganku menggapai lemari tua warisan ayah. Dalam lacinya, aku menemukan sebuah kain putih dengan tulisan Arab kuno, yang dulu dilarang dibuka. Tapi kali ini, aku merasa harus membacanya. Saat ku buka lipatannya, ada kertas tua di dalamnya, bertuliskan, jika malam itu tiba, bacalah ayat kursi 7 kali, surah jin ayat 193 kali, dan ikhlaskan ruhmu kepadanya. Maka penjagamu akan hadir secara penuh. Malam pun tiba. Di dapur belakang restoran, aku sengaja tinggal lebih lama. Pak Denny mengira aku tak tahu niatnya. Ia berpura-pura meminta bantuanku membersihkan gudang, padahal pintu gudang itu terkunci dari luar saat aku masuk. Di dalamnya gelap, lembab, dan dingin. Lalu, samar-samar, tercium bau anyir darah. Dan dari atas plafon, air hitam mulai menetes. Aku tahu, ritualnya dimulai. Dari balik celah papan, aku lihat bayangan manusia berkerudung, menggumam mantra. Ayat-ayat aneh mereka baca, penuh nada cemooh pada keimanan. Tapi aku tetap duduk, tenang, dan mulai membaca ayat kursi sekali, 2 kali. Saat masuk bacaan kelima, suara dentuman terdengar. Plafon runtuh, dan dari dalam air hitam, makhluk besar muncul, bermata merah, bertaring, dan bertanduk 3. Keluar kau, jin penjaga. Ini tubuh akan jadi milik kami malam ini. Tapi tubuhku terus membaca. Saat ayat kursi ke-7 selesai, segalanya berubah. Cahaya putih membelah ruangan. Sosok Garim muncul, utuh. Jubahnya membara, dan pedangnya berkilau seperti bulan. Ia berdiri di hadapanku dan menunjuk langsung ke makhluk itu. Kau bukan tandinganku. Pergi sebelum kau hangus. Tapi makhluk itu menyerang. Dalam sekejap, ruangan itu menjadi medan pertempuran tak kasat mata. Api dan angin menghantam dari segala arah. Aku hanya bisa bersujud, memejamkan mata, dan berserah sepenuhnya. Paginya, aku terbangun di ruang pantry restoran. Beberapa barang berserakan. Tapi tidak ada bekas api, darah, atau bayangan makhluk. Hanya ada satu yang tertinggal. Pak Denny hilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. CCTV rusak. Ponselnya mati. Tapi di dalam ruang bawah tanah, ditemukan sebuah benda aneh. Tanduk hitam terbakar, masih mengeluarkan asap tipis. Dan sejak malam itu, restoran Dapoer Lestari dijual. Tak ada yang mau mengelolanya lagi. Sebab gosip menyebar cepat, restoran itu dijaga jin baik. Tapi barang siapa niatnya jahat, pasti dibinasakan sebelum sempat menyentuh. Aku kembali ke kehidupanku sebagai tukang cuci piring. Tapi kini, tak ada lagi yang berani menyuruhku ikut ritual apapun. Sebab di mataku, aku telah melihat batas tipis antara dunia manusia dan dunia jin. Dan yang paling penting, aku tahu, aku tidak sendiri. Di belakangku, dalam sunyi, ada makhluk cahaya yang siap menjaga,
dengan izinnya. 2 hari setelah malam mengerikan itu, restoran, dapur Cempaka, tutup total. Seluruh karyawan dirumahkan, dan Pak Hartono dibawa ke rumah sakit jiwa. Mulutnya terus menggumam tanpa henti, "Dia bukan manusia, dia dijaga." Aku, Fauzi, kembali ke tempat semulaku, tidur di musola kecil yang kini sepi. Tapi tidak sendiri. Karena sejak malam Jumat itu, aku yakin, ada yang menjagaku. Bukan manusia, bukan juga makhluk jahat. Tapi jin muslim, penjaga yang tak pernah ku tahu namanya, namun selalu datang saat aku dekat pada celaka. Kupikir semuanya sudah selesai. Kupikir, setelah Pak Hartono tumbang, jaringan pesugihannya ikut lenyap. Kupikir, aku aman. Tapi malam itu, tepat malam Senin Pahing, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih nyata. Lebih hidup. Aku berjalan di lorong gelap, panjang, lembab. Seperti masuk ke perut bumi. Bau anyir darah menyengat dari setiap sisi dinding. Di ujung lorong, berdiri satu sosok, tinggi, kurus, kepalanya tertutup kain hitam, matanya menyala merah. Ia membawa guci tanah liat berlumuran darah. "Tumbalmu gagal. Tapi pengganti harus dibayar," katanya. Suara itu seperti menggema dari dalam perutku sendiri. Aku terbangun dengan tubuh basah keringat. Udara kamar pengap, jendela terbuka sendiri. Di lantai musola, kulihat jejak lumpur, yang tidak berasal dari telapak kaki manusia. Dan di depan sajadah, ada sebuah kain kafan tergulung, dengan darah menetes di ujungnya. Pagi itu aku pergi ke rumah Bu Surti. Wanita tua itu tampak lebih kurus, matanya cekung, dan pintu rumahnya terbuka seperti tak dikunci semalaman. Saat aku masuk, kulihat dia sedang meracik air daun bidara di dapur, menggiling beberapa siung bawang putih dan garam kasar, sesuatu yang biasanya hanya digunakan untuk membersihkan rumah. "Fauzi, kamu juga mimpi lorong itu?" tanyanya tanpa menoleh. Aku kaget. "Ibu, tahu?" Dia mengangguk. Semua orang yang pernah bekerja di restoran itu, yang pernah ditawari jabatan oleh Hartono, pasti didatangi. Tapi kamu berbeda. Karena kamu dijaga. Aku menggenggam tasbih di kantong. "Lalu apa maksudnya mimpi itu kembali?" Bu Surti mendesah panjang. "Mereka belum selesai. Ritual yang gagal, harus ditebus. Dan kalau yang dikirim pertama gagal dijadikan tumbal, mereka kirim yang lebih kuat untuk ambil langsung." "Siapa?" tanyaku pelan. Ia menatapku dengan wajah datar. "Jin hitam. Panglima dari pesugihan Kalimosodo." Malam itu aku tidak kemana-mana. Aku kunci musola dari dalam, membaca Al-Quran sepanjang malam. Tapi rasa mengganjal terus ada di dada. Pukul 2.13 dini hari, angin dingin masuk dari celah ventilasi. Lalu terdengar suara azan. Tapi bukan dari mulut manusia. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Lirih, serak, seperti diucapkan oleh lidah yang tak tahu bahasa manusia. Dan anehnya, meski merinding, tubuhku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa duduk diam, menyaksikan cahaya dari lampu musola redup sedikit demi sedikit, hingga semuanya padam. Kemudian, muncul suara berat dari balik jendela kayu. "Buka, aku hanya mengambil apa yang bukan milikmu." Jantungku berdegup keras. Tapi tidak ada rasa takut. Yang ada hanya kemarahan. "Pergi!" teriakku. "Tempat ini bukan milikmu. Dan aku bukan milik siapapun." Tiba-tiba, bumi seperti bergetar. Lantai musola retak halus. Dinding berderak. Sebuah sosok tinggi hitam muncul di luar jendela. Wajahnya rata, tanpa mata. Hanya rongga merah menyala. Dari mulutnya keluar asap hitam, dan setiap ia menghembuskan napas, udara menjadi pekat dan pengap. Aku berdiri perlahan. Mengambil botol air zam-zam yang selalu kusimpan di pojok musola. Kulempar air itu ke jendela. Dan saat air itu menyentuh kaca, terdengar raungan keras, seperti harimau terbakar. "Allahu Akbar." Aku tak sadar aku berteriak, tapi suara itu seperti bukan dari mulutku. Seolah ada kekuatan yang berbicara lewat diriku. Dan tiba-tiba, di tengah-tengah ruangan, muncul cahaya putih terang. Sosok berjubah putih berdiri tegak, tak tersentuh asap. Di tangan kanannya, sebuah tongkat cahaya, dan dari belakang tubuhnya, seperti ada barisan sosok-sosok berkilau. Jin hitam itu meraung, lalu menghilang bersama kepulan asap hitam, menyisakan aroma besi terbakar. Semuanya kembali tenang. Esoknya, musola ramai. Beberapa warga sekitar datang karena mereka juga melihat cahaya besar dari jendela musola tengah malam. Beberapa mendengar raungan, yang mereka kira suara binatang liar. Dan satu hal yang paling mengejutkan, Bu Surti pingsan di rumahnya. Ia ditemukan dengan mata melotot,
tangan menggenggam potongan kain kafan yang sama dengan yang kutemukan malam sebelumnya. Saat sadar, ia hanya berkata satu kalimat. Dia belum pergi. Narasi ini belum berakhir. Mereka yang bermain-main dengan dunia gelap, tak pernah menyerah hanya karena satu kali gagal. Dan kini, aku mulai sadar bahwa keberadaan jin muslim yang menjagaku, bukan sekadar pelindung, tapi juga bagian dari pertempuran yang jauh lebih besar, antara cahaya dan kegelapan yang sudah berlangsung sejak lama. Dan kini, aku ada di tengah-tengahnya. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Awan menggantung berat di atas kampung, dan suasana terasa ganjil. Seolah udara sendiri menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Aku duduk termenung di serambi musola, menggenggam tasbih yang terasa lebih berat dari biasanya. Di benakku hanya satu pertanyaan. Siapa sebenarnya yang menjagaku? Selama ini aku hanya menyebutnya jin muslim penjaga, karena setiap kali ancaman datang, sosok itu muncul. Tapi aku tak pernah tahu namanya, asalnya, atau mengapa ia memilihku. Dan pertanyaan itu makin mendesak ketika berita datang, Bu Surti meninggal dunia malam tadi. Tidak wajar. Warga menemukannya dalam kondisi seperti membeku, tangan terkepal menggenggam kaligrafi kecil yang dipaku di dinding rumahnya. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda kekerasan, tapi matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang amat mengerikan di detik-detik terakhir hidupnya. Dari informasi yang kudapat, malam sebelum wafat, Bu Surti sempat menulis sesuatu di kertas sobekan buku Yasin. Kalau kamu ingin tahu siapa penjagamu, temui Mbah Kromo di pesantren Gunung Telaga. Aku merasa digiring. Seolah kematian Bu Surti bukan akhir, tapi pintu pembuka dari rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Perjalanan ke Gunung Telaga. Pesantren Gunung Telaga bukan pesantren biasa. Letaknya di dataran tinggi, tersembunyi di antara lembah dan hutan bambu. Butuh 2 kali ganti angkutan umum dan 1 jam jalan kaki melewati jalan setapak yang sepi untuk mencapainya. Saat tiba, suasananya sunyi. Bangunan tua dari kayu jati berdiri kokoh meski terlihat uzur. Tak ada papan nama, hanya pohon beringin besar yang menjulang seperti penjaga abadi. Aku disambut oleh seorang santri tua yang tak menyebutkan namanya. Ia hanya memandangku seolah sudah tahu kenapa aku datang. Kamu yang dijaga, dia, ya, katanya lirih. Aku mengangguk. Santri itu mengangguk pelan dan mempersilahkanku masuk ke ruangan dalam, tempat Mbah Kromo berada. Pertemuan dengan Mbah Kromo. Mbah Kromo duduk bersila di atas tikar pandan. Jubahnya putih, wajahnya keriput, tapi matanya tajam dan jernih seperti mata elang. Di sekelilingnya ada kitab kuno berbahasa Arab dan beberapa botol kaca berisi air dan tulisan-tulisan. Sebelum aku sempat bicara, ia berkata, "Sudah saatnya kamu tahu siapa yang bersamamu." Aku hanya diam. Nafasku tertahan. Mbah Kromo mengambil sebuah kotak kayu kecil, membukanya perlahan, dan mengeluarkan selembar kertas tua yang nyaris hancur. Di kertas itu tertulis nama dalam aksara Arab gundul. Namanya Abdul Razak Al-Hafiz, kata Mbah Kromo. Dulu dia adalah seorang ulama besar dari negeri seberang, yang wafat syahid dalam pembantaian massal di era penjajahan. Tapi karena ilmunya tinggi dan amalnya suci, Allah izinkan ruhnya tetap menjaga manusia-manusia pilihan. Aku terkesiap. Kamu maksud, dia bukan sekadar jin? Mbah Kromo mengangguk. Dia bukan jin sembarangan. Dia adalah arwah yang dijadikan penjaga oleh izin Allah. Dia tidak datang untuk siapapun. Tapi kalau dia memilih menjagamu, artinya kamu punya peran dalam jihad yang belum selesai. Dek, aku tidak pernah merasa sepenting itu. Aku hanya seorang tukang cuci piring yang kabur dari hidup susah. Tapi kenapa aku? Mbah Kromo menatapku dalam-dalam. Karena kamu adalah bagian dari korban. Dan korban yang selamat, punya hak untuk membalikkan keadaan. Jin-jin gelap itu masih bergerak. Sebelum aku pergi, Mbah Kromo memberiku satu benda, sebuah batu kecil berwarna hijau tua, dibungkus kain putih. Katanya, itu adalah Hajarul Hafiz, batu pelindung dari serangan jin jahat, tapi hanya bekerja jika yang memegangnya menjaga salat dan zikirnya. Kamu akan diincar lagi, kata Mbah Kromo. Pesugihan Hartono mungkin gagal, tapi jaringannya tidak. Masih ada orang-orang yang mencoba menggantikan dia. Dan mereka sudah tahu siapa yang menggagalkan semuanya. Aku kembali ke kampung dengan hati berat. Malam harinya, saat aku kembali ke musola, suasana berubah. Ada aroma kemenyan samar. Di pojok ruangan, di tempat biasa aku menyimpan Al-Quran, ada kepala ayam hitam tanpa badan, dengan mata terbuka mengarah padaku. Mereka sudah mulai. Malam diteror bayangan. Pukul 1 dini hari, aku merasa ada yang mengawasi. Di luar jendela,
terlihat bayangan besar yang berdiri diam. Tapi begitu aku mengintip, tidak ada siapapun. Lalu terdengar suara ketukan, pelan, 3 kali, dari atas plafon musola. Keretakan muncul di langit-langit. Lalu suara langkah, seperti cakar meluncur di atap. Aku tidak takut. Aku sudah tahu ini bukan lagi sekadar teror biasa. Ini peringatan. Aku duduk menghadap kiblat, mengambil batu hijau pemberian Mbah Kromo, dan mulai membaca Al-Mul. Perlahan, suara-suara itu melemah. Bayangan di luar menghilang. Tapi saat aku selesai, muncul tulisan terbakar di dinding belakang. Jangan campuri urusan pesugihan ini, kau bukan siapa-siapa. Aku tahu ini belum akhir. Mereka yang gagal, pasti akan kirim yang lebih kuat. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak sendiri. Aku pikir semuanya akan berakhir setelah Hartono hilang di telan tanah, setelah Bu Surti ditemukan tewas membeku dengan mata terbuka, dan setelah aku tahu siapa penjagaku sebenarnya. Tapi aku salah besar. Justru sejak nama Abdul Razak Al-Hafiz diungkap, semua seperti terbakar ulang. Mereka, orang-orang dari jaringan pesugihan, tak hanya dendam, mereka panik. Karena aku bukan hanya saksi hidup, aku ancaman. Mereka tahu, jika aku terus diam, mereka aman. Tapi jika aku bicara, mereka bisa tumbang. Dan malam itu, mereka memutuskan untuk membungkamku, dengan cara mereka yang paling sadis. Tepat pukul 2.23 dini hari, suara gong terdengar dari arah belakang musola. Bukan suara azan, bukan kentongan warga, melainkan gong besar seperti upacara kuno. Aku langsung terbangun. Bulu kuduk berdiri. Aroma belerang menyeruak dari celah ventilasi. Aku mengintip keluar. 4 sosok berpakaian serba hitam berdiri dalam lingkaran di halaman musola. Di tengah mereka, seekor kambing hitam mengembik pelan, dengan tubuh dibungkus kain kafan. Aku tahu itu bukan kambing biasa. Mereka mulai melantunkan mantra. Suara mereka berat, berlapis, seperti suara manusia yang diseret dari dalam gua. Tanah bergetar ringan. Kaca musola berembun. Ayat-ayat di rak Al-Quran mulai bergerak sendiri, seperti tersentak oleh kekuatan tak kasat mata. Aku menutup mata. Mulai membaca Al-Ma surat yang kupelajari sejak kecil. Tapi malam itu, doaku seperti tenggelam. Sampai, dia datang. Dari sudut gelap musola, muncul cahaya kehijauan. Perlahan membentuk sosok tinggi berjubah putih, wajah tertutup sorban, tangan menggenggam tongkat kayu hitam. Tanah berhenti bergetar. Dan suara gong lenyap seketika. Fauzi, berdirilah. Ini ujian terakhir, ucapnya tanpa membuka mulut. Aku berdiri. Dari langit-langit musola, batu hijau pemberian Mbah Kromo terlepas dan mendarat tepat di tanganku. Batu itu bergetar seperti nyawa baru merasukinya. Hangat, berat, dan seolah berkata, sudah waktunya. Di luar, para pelaku pesugihan itu mulai berubah. Mata mereka merah. Salah satunya merangkak seperti anjing gila. Yang lain menjilat darah dari tubuh kambing. Mereka bukan lagi manusia utuh, mereka wadah makhluk gelap. Salah satu dari mereka melompat ke arahku, menghantam pintu musola. Bruk, pintu terpental. Sosok hitam itu masuk, tapi saat melangkah ke arah sajadah tempat aku berdiri, tubuhnya seperti terbakar. Kulitnya melepuh. Matanya mendelik keluar. La ilaha illallah, pekiku. Sosok itu terhuyung dan jatuh. Tubuhnya hangus. Dan dari mulutnya keluar ular hitam yang langsung meleleh jadi cairan hitam pekat. Abdul Razak berdiri di sampingku. Tangannya terangkat. Dari ujung tongkatnya, keluarlah cahaya terang berbentuk huruf alif, memanjang ke langit. Langit terbuka. Awan menyingkir. Dan dari langit, seperti turun puluhan bayangan bercahaya, berdiri melingkar mengelilingi musola. Kami bukan sendirian, bisiknya. Para pelaku pesugihan itu mulai ketakutan. Mereka berlari, tapi seolah tak bisa pergi. Tanah menolak langkah mereka. Api menjilat tubuh mereka, tapi tidak membakar, melainkan membuat mereka memutar, mengulang semua dosa mereka. Dalam penglihatan batinku, aku melihat mereka dipaksa menyaksikan semua tumbal yang pernah mereka berikan. Anak-anak kecil yang dikubur hidup-hidup. Perempuan yang diserahkan di perempatan. Bayi yang dilempar ke sungai dengan mulut disumpal. Semuanya kembali menuntut. Satu persatu mereka jatuh. Tapi bukan mati. Mereka berteriak, meminta ampun, tapi terlambat. Dan ketika semuanya selesai, hanya satu yang tersisa. Seorang perempuan muda, berjubah merah, berkalung gigi manusia. Dia tidak bicara, hanya tersenyum sambil menunjukku. Aku yang mengajari Hartono. Aku yang membisikkan ritual tumbal itu. Dan aku tahu, jin yang menjagamu bukan dari bumi ini. Suaranya dingin.
Tapi aku tahu, dia mencoba mengintimidasi. Kalau kau pikir menang malam ini berarti menang selamanya, kau keliru. Tiba-tiba, dari belakangku, Abdul Razak melangkah maju. Cahaya dari tubuhnya membuat perempuan itu menjerit. Kau bukan tandingannya. Kembalilah ke lubangmu, sebelum bumi menolakmu. Perempuan itu menangis. Tapi bukan tangisan manusia. Suara jeritannya seperti pisau yang mengiris tulang. Tubuhnya menggelembung, berubah jadi asap hitam pekat, lalu meledak menjadi ratusan laler hijau yang langsung terbakar di udara. Hening. Angin berhenti. Langit kembali gelap. Musola diam. Warga menemukan 4 orang tak dikenal tidur membatu di halaman musola. Polisi datang. Tapi mereka semua amnesia. Tak bisa bicara. Tak tahu nama. Hanya mengoceh, air mata bayi, dan jalan pulang dibakar. Aku tahu, mereka adalah sisa-sisa malam itu. Mbah Kromo datang diam-diam 2 hari setelahnya. Menyuruhku diam, menjaga musola, dan tidak meninggalkan sholat. Karena jaringan pesugihan belum musnah. Tapi malam itu, kita menang. Abdul Razak tak muncul lagi. Tapi batu hijaunya masih bersamaku. Dan setiap malam, aku menyapu lantai musola sambil memandang langit. Karena aku bukan hanya tukang cuci piring lagi. Aku, penjaga tempat suci. Kisah ini mengajarkan bahwa orang paling kecil pun bisa menjadi penghalang kekuatan jahat jika ia memiliki keimanan, keberanian, dan perlindungan dari Yang Maha Tinggi. Pesugihan bukan hanya soal uang, tapi kontrak ruhani yang akan dibayar dengan jiwa dan darah. Dan jika kita berani melawan, bahkan jin sekalipun bisa berdiri di samping kita.